ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat tugas UAS agama, yaitu praktek menjelaskan tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan dan juga menguburkan. Baik, tata cara pertama yaitu ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama-tama kita menyiapkan tempat pemandiannya. Nah, tempat pemandian itu harus di tempat tertutup, baik di dalam maupun di luar. Nah, jika di luar maka dibuatkan penutup, bisa menggunakan kain atau terpal dengan mengelilingi tempatnya, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, dan juga atas. Nah, terus kita sediakan meja untuk memandikan. Jika tidak ada, bisa menggunakan pangkuan dari orang-orang terdekat, dan jika tidak ada yang bersedia, bisa menggunakan kedua pisang. Terus yang kedua, kita menyiapkan alat-alat untuk memandikannya, seperti kain-kain penutup, tempat pemandian, terus kain basahan, ember 3 buah yang masing-masing berisi air mutlak, air sabun, dan juga air wangian. Terus ada gayung, dan juga siapkan kapur barus, sabun, cotton bud, sarung tangan, wewangian, dan juga handuk untuk memandikannya. Nah, untuk tahap tinggi 160. Nah, jika sudah disiapkan alat-alat untuk memandikannya, terus kita akan meletakkan mayat di meja tempat memandikan atau di pangkuan orang-orang tersebut. Terus lepas pakaian mayat, lalu ditutup menggunakan kain penutup untuk basahan. Terus bersihkan kotoran mayat dan sunnah diurut perutnya hingga ke bawah untuk mengeluarkan kotorannya. Wajib membersihkan kubul dan duburnya. Nah, saat membersihkan kubul dan duburnya, kita menggunakan sarung tangan agar tidak terkena najisnya. Lalu, bersihkan bagian tubuh yang lainnya seperti kuku, telinga, dan lipatan-lipatan lainnya yang ada di tubuh. Nah, jika kotoran-kotoran mayat masih terus keluar, dianjurkan untuk menyumbatnya menggunakan kapas yang dibasahkan. Lakukan istinja untuk mayit, dan yang mengistinjanya membaca dan doa untuk istinja mayit. Doanya seperti ini, teman-teman. Nawaitu istinja'ah lihadzil mayiti fardulillahi ta'ala, seperti itu. Terus kemudian dibasuh seluruh badannya dengan air sabun. Setelah itu disiram seluruh badannya dengan air mutlak sampai merata. Nah, tahap pemandian atau pensuciannya, pertama mewudukan mayit selayaknya mewudukan orang hidup dengan membaca niat. Setelah selesai diwudukan, jangan membaca doa setelah wudhu. Setelah selesai wudhu, maka lanjut dimandikan wajib untuk mayit dengan berniat. Terus dibasuh seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah hingga merata. Dimulai dari bagian tubuh yang kanan, dimiringkan ke kiri, terus disiram dari atas ke bawah hingga merata sebanyak 3 kali. Habis itu yang sebelah kiri dimiringkan badannya ke sebelah kanan, disiram dari atas hingga merata. Yang bawah, yang belakang harus diwajibkan kena. Setelah seperti ini, kita ukur dulu dari habis itu baru bagian yang atas. Nah, setelah selesai memandikan dengan air mutlak, lanjut dibasuh menggunakan air wangian. Nah, selanjutnya setelah selesai dimandikan dan disiram air wangian, maka dilanjutkan dengan menyiram dengan air 9 dengan bagian kanan, kiri, dan atas dengan doa yang berbeda-beda, seperti kanan, kiri, dan juga atas. Nah, setelah selesai disiram, setelah itu lanjut mengeringkan tubuh mayat menggunakan handuk, dilap-lap, lalu ganti kain basahan dengan kain yang baru, lalu dipasangkan cawat atau cawat mengkafani yang telah disiapkan di tempat pemandian tersebut. Setelah itu ditulis lafaz bismillah dan la ilaha illallah di dahinya dengan menggunakan jari. Nah, seperti itu tata cara memandikan jenazah. Jadi kita tuh agak ini. Nah, selanjutnya itu tata cara mengkafani. Yang pertama-tama kita siapkan kain kafan. Nah, misal nih kertas ini sebagai kain kafan. Nah, pertama kita menyiapkan talinya. Kita memotong kain kafan pinggirnya seperti ini hingga lurus ke bawah sampai ujung kain kafan. Begitu juga yang sebaliknya, yang di sebelah sini. Ini kan udah sebelah sini, berarti sebelah sini lagi. Nah, langkah selanjutnya digunting hingga ujung juga. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai tali pengikat untuk kain kafannya.
dari setelah menyiapkan dari talinya pinggang, kita dari mengukur perut, mungkin dari atas panjang sampai mata kaki teman-teman. Untuk si mungkin panjang kalau mayit dilebihin menggunakan dari tali pusat, ini, itu untuk nanti digulung. mulai Jadi, dari ujung seperti yang kaki saya hingga lakukan. ujung kepala. Jadi, Nah, ini semisal mayat diukur jadi mayat lalu akan disarung seperti dilebihkan itu. sebanyak Nah, satu itu jengkal saja, dari teman-teman. Oke. dari satu jengkal kaki, Nah, setelah terus kita buat di sarung, ini kita juga satu buat, jengkal. Nah, setelah keamanan itu negaranya jika dulu, sudah atau diukur, sempaknya, teman-teman. maka Kita buat sempaknya dulu, teman-teman ya. Nah, kita juga cara mengukur buat sempaknya bagian gimana, kepala. Bang? Ukuran di Cara sini buat sempaknya ini, teman-teman. kepala, dada, Seperti ini. pinggang, Kita lipat. paha dan juga Lalu kaki. kita lipat lagi. Ukurannya seperti Nah, 2 pendek, 2 sedang dan 1 panjang. Seperti itu. Nah, buat sempaknya. Bener. Udah buat sempaknya. Nah, oke baik teman-teman. Nah, jadi kita setelah mengukur tali-tali untuk pengikatnya, sempaknya, kita memotong kita ukur dari pusat 3 kain penutup untuk sini ke mayit. paha ya. 3 kain Jadi pelapis untuk contohnya seperti mayit. ini. Nih. Jadi kita lipat. Jadi Itu kita lipat diukur dua, tapi kita lebihkan untuk ini di bagian bagian depannya ini, bagian depannya. Nah, Yang panjang untuk bagian depannya. Kita lipat kain yang sebelahnya. tali yang panjang. pertama tadi Nah, itu lalu kita lipat digunakan seperti untuk ini. kain penutupnya. Lipat Di, kedua kain lagi penutupnya seperti ini. seukuran panjang tali tersebut. Nah, Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita apa? setelah membuat kain penutup, kita akan membuat sorban untuk mayat laki-laki Oke, sorry, dan teman-teman. hijab Kita untuk mayat buat perempuan. ininya dulu, Nah, sorry. karena Kita saya buat laki-laki, saya tali akan membuat terlebih contoh dahulu. sorban saja Talinya ya. kita ambil sedikit Nah, di sini. Nah, contoh sorban gunting. itu Nah, ini kain kafan jangan sampai habis. dilipat. Oke. Kain kafan setelah itu misal baru nih kita gunting dilipat seperti tadi. menjadi seperti segi empat. Set. Oke. Jadi seperti ini. Nanti kita buka baru Segi empat, bentuknya. lalu Nen, dipotong nen, nen, nen. ini Jadi ini sepaknya. hingga membuat segi Nah, empat. mana yang dipotong, Bang? Kita potong pada bagian yang panjang atau bagian Setelah depan. terbentuk segi empat, Untuk maka jadi tinggal tali dilipat pengikat saja ya, teman-teman. Oke. seperti Nah, asduk pramuka seperti ini. nah, Nah, jadilah jadinya seperti ini. sempaknya, nah, teman-teman. Oke. Nah, Dan ini jadi akan dipakaikan bisa nanti di digunakan kepala oleh mayit untuk seperti si mayit. ini. Nah, setelah membuat sorban, Oke. kita membuat Nah, baju untuk seperti si ini, mayit. teman-teman. Lalu diikat. Baju Gitu mayit ya. Untuk pembuatan yang pertama-tama nah, lipat kita ini buatkan, Pak. Tadi kita sudah menjadi membuat dua bagian, tiga, seperti tiga, ini. lapisan Setelah paling dibuat menjadi luar, dua bagian, lalu dilipat baju, lalu celan ini ke dalam, dilipat apa menjadi namanya, segitiga kain, lagi. lalu sempak. Kita selanjutnya buat sorban, teman-teman. Jika sudah seperti Bang, ini, buat kita sorbannya potong gimana, Bang? Buat sorbannya seukuran gini aja, guys. ibu jari. Satu kali Untuk satu yang aja. kapan Kayak, seperti ya, segini kayaknya. kayak bentuk satu kali satu ya, tapi jangan Dipotong. satu kali satu. Pokoknya kain yang Setelah panjang dipotong itu, akan kita ikut seperti membentuk ini. bulatan Nah, seperti ikut ini. seperti ini. Nah, lalu kita Terus potong. dilipat Nah, lagi, contohnya gini aja. Nih, misalnya kainnya dan panjang dipotong. ya, gini. Nah, jadi kita lipat seperti ini. membentuk lengkungan, membuat seperti bajunya. Buat seperti ini. Dan jadi Nah, seperti lalu ini. potong yang Ini bagian ini, sudah yang lebih ya. ada talinya. Nah, Lanjut, tinggi mayat cara misalnya membuat 160. untuk cawat Jadi kita atau celana lebihkan dalam 2 kilat bagi atau 40 mayit. cm Nah, di atas dan di bawah juga. kain kafan Itu untuk dilipat supaya menjadi dua seperti ini. bisa diikat Ini seperti diukur untuk dari pocongnya. Nah, pusar sebelum kita mayit juga, sampai bagian membuat bawah, ini, terus kita yang buat belakang terlebih sampai ke dahulu, bagian punggungnya. tali-tali yang Dan jadi kita seperti ini potong, kira-kira eh, kita lipat potong pada bagian jahitan yang ada di Seperti kain ini. kafan. Itu untuk tali pada lalu potong pengikat pada bagian pinggirnya. bagian ini. Melengkung seperti Ikat pada bagian atas, ikatan baju bahu, tadi. pinggang, dan juga paha, lalu mata kaki. Dan kaki sekalian paling membuat ujung, talinya, seperti itu, teman-teman. kita juga Terus diikat pocong. menggunting juga, Nah, tapi tidak sampai ujung. Mungkin hanya itu. Dipotong kalau yang untuk, sebagian saja. pembuatan kain kafan dari Seperti ini jadinya. pembuatan kain Nih. kafan ya, mungkin hanya itu dari saya. Nah, Saya Rehan selanjutnya Zulfa. setelah Oke. membuat cawat, kita juga membuat Rehan, saya sarung Rehan Zulfa. untuk saya mayit. pamit undur diri. Wassalamualaikum membuat warahmatullahi wabarakatuh. sarung diukur dari bagian bawah hingga akhir seukuran pinggang si mayit, dilipat menjadi 3 seperti ini. Dilipat menjadi 3. Udah, Nah, cuman jadilah seperti sarung seperti ini. Coba apa lagi? Kira-kira untuk kain kafan. Mendorong teman-teman agar hadasnya kuat. Nah, berikutnya pakai minyak nih teman-teman, kita menyiram dengan air bersih
kita menyabuni teman-teman. Setelah sabuni dari kanan ke kiri, habis itu kita juga memandi wuduan dulu teman. Kita wudukan seperti wudu orang biasa dengan niatan nawaitu doa li hadzal maiti fadlillahi taala. Itu doa orang biasa. Berikutnya kita memandikan ini wajib nawaitu ghusla ya Rabbullah, nawaitu ghusla li hadzal maiti fadlillahi taala. Nah, kita masukkan kanan dulu teman-teman, corona kayak Allah, corona kita Mesir, silagi, corona kayak Roman, kayak Mesir, dan kita masuk tengah, teman-teman corona kayak Roman. Nah teman-teman, setelah kita memandikan, kita harus menjaga tempat teman-teman. Apa itu? Untuk apa? Untuk mengkafani teman-teman. Nah, cara membuatkan kafani. Yang pertama kita akan membuat baju nih teman-teman. Bajunya kayak gimana tuh? Sebelum membuat baju kita harus membuat 3 kain. Kain kanan, kain kiri, dan tengahnya. Untuk apa? Untuk membalut maknya. Sudah. Dan tengahnya Langsung. kita akan melipat teman-teman. Kok bisa gitu? Kita menjelaskan tata cara menyolatkan jenazah. Nah, untuk yang pertama kita meletakkan mayit. Nah, jika jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Nah, jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah badan atau pinggang si jenazah perempuan. Nah, untuk yang pertama menyolatkan, kita membaca niat. Niat membacanya sesuai untuk perempuan berbeda dan laki-laki juga berbeda. Letak perbedaannya ada pada warhamhu dan warhamha. Nah, misal niat menyolatkan jenazah itu Di kiri satu. usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati Membalut mayat. fardu lillahi ta'ala. Apa teman-teman? Kita buat sorbani. Setelah membaca niat, kita takbir pertama. Nah, takbir untuk sholat jenazah ini ada 4. Pertama, takbir pertama yaitu mengangkat tangan seperti sholat biasa dan membaca surah Al-Fatihah. Terus takbir yang kedua membaca salawat Nabi, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Terus takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'fanhu. Dan untuk jenazah laki-laki yaitu untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fanha. Terus takbir yang keempat yaitu membaca doa untuk jenazah dan kaum muslimin, yaitu doanya itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa qilana walahu. Nah, untuk perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa tahrimna ba'daha wa qilana walaha. Nah, setelah menyolatkan jenazah, kita akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Nah, selanjutnya tata cara menguburkan. Nah, ketentuan untuk ukuran liang kubur. Nah, panjang itu disesuaikan dengan panjang jenazah. Umumnya sekitar 2 meter dan juga lebarnya sekitar 1 meter. Nah, kedalaman sekitar 1,5 hingga 2 meteran. Nah, cukup dalam untuk menjaga kehormatan si jenazah. Nah, cara membuat liang kuburnya, pertama itu menentukan kiblatnya. Kita harus menentukan arah kiblat untuk membuat liang kubur supaya si jenazah nanti akan menghadap kiblat. Nah, terus menggali tanah dengan ukuran yang telah disesuaikan seperti tadi. Membuat liang lahat, lubang kecil di sisi dasar kubur yang menghadap kiblat, atau liang syak, lubang di tengah dasar kubur sesuai dengan itu. Nah, habis itu membersihkan liang kubur dari benda-benda yang mengganggu, menyiapkan papan atau bambu untuk menutup liang lahat setelah jenazah diletakkan. Nah, tata cara menguburkannya, yang pertama itu jenazah dibawa ke pemakaman setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Setelah itu jenazah diturunkan ke liang lahat dengan hati-hati sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Habis itu jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke kiblat. Habis itu setelah dihadapkan ke arah kiblat, tali kafan dapat dilepaskan secukupnya. Setelah tali kafan sudah dilepas,
Habis itu ditutup menggunakan papan atau bambu yang telah sediakan. Lihat video nih. Setelah papan sudah terpasang, lanjut liang kubur ditimbun menggunakan tanah hingga penuh dan dibuat gundukan sederhana. Nah, cukup sekian penjelasan memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Sekian dari saya, Miftahul Ulum. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.